Pernahkah kamu berpikir bagaimana organisasi besar tetap berjalan dengan baik? Bagaimana perusahaan, pemerintahan, bahkan universitas bisa tetap konsisten mencapai tujuannya meskipun banyak tantangan yang datang? Pertama adalah governance atau Ini tata dia kelola. penjelasannya. Governance Mari kita atau simak. tata kelola adalah proses struktur dan mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasi organisasi atau sistem agar tujuan-tujuannya tercapai secara efektif, etis, dan sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang berlaku. Governance sendiri melibatkan beberapa hal. Yang pertama, penetapan arah strategis organisasi atau sistem, pengambilan keputusan tingkat tinggi yang memengaruhi arah dan prioritas, pengawasan kinerja dan kepatuhan untuk memastikan bahwa tujuan dan aturan dijalankan dengan baik, dan yang terakhir, akuntabilitas dan transparansi kepada pemangku kepentingan. Ada beberapa contoh dari governance. Yang pertama, corporate governance atau tata kelola perusahaan, yang dimana sistem yang digunakan perusahaan untuk mengatur hubungan antara dewan direksi, manajemen, pemegang saham, dan pihak lainnya. Yang kedua ada IT governance atau tata kelola teknologi informasi, yang dimana prosesnya memastikan bahwa penggunaan TI mendukung strategi dan tujuan organisasi. Dan yang ketiga adalah pemerintahan negara, sistem tata kelola negara oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif termasuk prinsip demokrasi, supremasi, dan partisipasi publik. Ada pula tujuan dari governance, yaitu menjamin efisiensi dan efektivitas organisasi, menjaga integritas dan etika dalam pengelolaan, memberikan kepercayaan kepada publik atau stakeholder, dan mengurangi risiko dalam penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya adalah manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia, keuangan, waktu, informasi, dan lain-lain untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Ada beberapa juga dengan fungsi manajemen atau biasa disebut dengan fungsi POAC, yang dimana ada planning, organizing, actuating, controlling. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, menentukan tujuan dan cara terbaik untuk mencapainya. Dan yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang dimana menyusun dan mengatur sumber daya agar selaras dengan rencana yang direncanakan. Dan actuating atau leading atau pelaksanaan atau kepemimpinan, yaitu menggerakkan orang agar melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan. Dan yang terakhir adalah controlling atau pengendalian, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan serta melakukan koreksi bila diperlukan. Ada juga dengan tujuan manajemen, yaitu mencapai tujuan organisasi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, dan mengurangi kesalahan dan pemborosan. Ada juga contoh manajemen dalam kehidupan sehari-hari, yaitu manajemen kelas. Guru mengelola waktu, murid, dan materi pelajaran agar pembelajaran berjalan efektif. Yang kedua, manajemen usaha. Pemilik warung mengatur stok, uang, dan pegawai agar usaha tetap berjalan dengan lancar. Yang ketiga, ada manajemen waktu. Seseorang mengatur jadwal belajar, bekerja, dan istirahat agar semua seimbang. Lalu, bagaimana dengan governance dan manajemen di COVID-5? Manajemen dalam COVID-5 adalah bagian dari kerangka kerja atau framework COVID-5 yang berfokus pada pelaksanaan dan operasionalisasi kegiatan TI atau teknologi informasi dalam organisasi agar mendukung tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Lalu, apa itu COVID-5? COVID-5 adalah kerangka kerja tata kelola dan manajemen TI yang dikembangkan oleh ISACA. COVID-5 membantu organisasi memastikan bahwa TI itu
selaras dengan tujuan bisnis, digunakan secara optimal, dan mengelola risiko dan sumber daya dengan baik. Adapun beberapa perbedaan dari governance dan manajemen. Dari segi tujuan, governance ini menentukan arah dan memastikan tercapainya tujuan bisnis, sedangkan manajemen ia melaksanakan aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu, dengan aspek fokus, governance ini pengambilan keputusan, pemantauan, dan evaluasi, sedangkan manajemen dia perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan operasional. Lalu, governance sendiri dilakukan oleh dewan direksi atau eksekutif, sedangkan manajemen adalah manajer dan staf operasional TI saja. Manajemen dalam COVID-5 meliputi 4 domain utama, yaitu Alike, Plan, and Organize, yaitu mengatur strategi dan taktik agar TI selaras dengan tujuan organisasi. Contohnya, manajemen SDM TI, manajemen risiko, dan manajemen arsitektur perusahaan. Yang kedua itu Build, Acquire, and Implement, yang berfokus pada realisasi, solusi, dan penerapannya dalam sistem. Contohnya, manajemen proyek TI, implementasi aplikasi, dan perubahan sistem. Yang ketiga itu Deliver, Service, and Support, yang menangani pengiriman layanan TI dan operasional harian. Contohnya, manajemen layanan, keamanan, dan kontinuitas layanan. Dan yang terakhir adalah Monitor, Evaluate, and Assess, yang mengevaluasi dan menilai kinerja serta kepatuhan sistem TI. Contohnya itu audit internal TI, monitoring kinerja, dan penilaian kebijakan. Yang terakhir adalah tujuan manajemen COVID-5, yaitu memberi nilai tambah dari TI sebagai bisnis, mengelola risiko TI dengan baik, dan menjamin pengelolaan TI berjalan efisiensi dan sesuai regulasi.